Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nazla Afifa dapat kembali menyapa Anda dalam program Sapa Jabar. Saudara, sektor ekonomi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat di tahun 2018 hingga 2023 menjadi sektor andalan. Sejalan dengan RPJMD tersebut, memang sektor ekonomi ini ditujukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing dan pastinya juga untuk mengurangi disparitas ekonomi. Nah, sejalan dengan tujuan tersebut, Jawa Barat ini menjadi daerah pertanian, kehutanan, kemudian juga kelautan dan perikanan yang mandiri. Lalu seperti apa upaya konkret untuk ini memacu pengembangan usaha bagi mereka yang bergerak di bidang usaha perikanan, baik itu ikan laut ataupun juga ikan darat. Untuk itu saudara, di pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kami yang telah hadir di pagi hari ini, Bapak Heri Ukasa Sulaiman, selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. Halo pagi. Selamat Bapak. Pagi Najla. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Akhirnya kita berjumpa lagi ya Pak? Setelah sekian lama iya. kita sempat berbincang-bincang, iya betul. Sehat ya Pak di tengah pandemi ini? Alhamdulillah. Menjaga kesehatan yang paling penting ya Pak ya? Amin. Baik Pak, seperti yang sudah saya katakan tadi nih, langsung saja ingin menanyakan kepada Bapak, Ya. Penilaian Bapak nih mengenai potensi perikanan di Jawa Barat sendiri, melihatnya seperti apa nih Pak? Provinsi Jawa Barat itu sampai di sektor perikanan dan kelautan ya, itu sangat luar biasa dari mulai pantai utara di sana ya, dari Cirebon, Subang, terus Sukabumi, Cianjur, Tasik, berikutnya ke Pangandaran mempunyai potensi yang sangat luar biasa, sangat besar sekali untuk potensi perikanan untuk dikembangkan secara maksimal. Wilayah kita ini memiliki luasan ya, dalam catatan dari 27 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Itu terdapat 11 kabupaten kota yang memiliki pesisir pantai dengan luasan itu 842 km. Wow. Nah, itu sangat besar sekali. Luas. Nah, dalam hal ini tentu potensi ini harus digali semaksimal mungkin agar nanti hasil dari sektor perikanan dan kelautan itu menjadi salah satu unggulan mulai bangkitnya ekonomi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Nah, sehingga dalam hal ini tentu pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bisa memanfaatkan semua potensi yang ada. Nah, potensi yang ada dari sektor perikanan dengan cara bagaimana kita membina masyarakat-masyarakat khususnya yang bergerak di bidang sektor perikanan dan kelautan agar mereka mampu bagaimana meningkatkan hasil ekonomi, hasil perikanannya sehingga nanti bisa meningkatkan taraf ekonomi di wilayah-wilayah yang memang menjadi sentra perikanan dan kelautan. Nah, seperti halnya tadi yang disebutkan di beberapa wilayah. Nah, selain itu banyak potensi perikanan dan kelautan juga mengakibatkan atau implikasi dari majunya sektor perikanan dan kelautan itu terhadap UMKM. Betul. Nah, UMKM di wilayah itu sangat berkaitan. Kenapa? Karena UMKM di setiap wilayah itu khususnya di pangan itu dengan adanya produksi atau tangkapan ikan atau hasil perikanan sektor perikanan yang dikelola secara baik sehingga berhasilnya bisa berlimpah, itu juga akan mendorong sentra UMKM untuk produksi lebih maju lagi di wilayah Provinsi Jawa Barat. Dari laporan yang ada, Najla, diterima oleh Dewan ya dari DKP Jabar dalam masa pandemi distribusi, memang perikanan itu mengalami penurunan ya, sebesar ya, Pak, 70%. Wow, itu sangat banyak sekali ya. Pak ya. Ya, terjadi oversupply ikan hasil tangkapan nelayan dan pembudidayaan ikan. Nah, ini karena pemasaran produk perikanan terhambat baik lokal maupun ekspor. Nah, oleh karena itu mungkin dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat harus betul-betul juga memperhatikan kan dalam situasi pandemi, karena belum berakhir ya pandemi ya. Komoditi perikanan itu mengalami penurunan hingga 40% ya. Nah, untuk ekspor. Harga komoditinya ya, harga komoditinya. Ya. Nah, itulah yang harus menjadi perhatian tentu pemerintah Provinsi Jawa Barat, bagaimana kita mengendalikan sektor perikanan dan kelautan yang ada di Provinsi Jawa Barat agar kembali bergeliat, meskipun sekarang sudah mulai agak-agak membaik lagi gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur di dalam situasi pembahasan sekarang di DPRD maupun di pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam
penganggaran di tahun yang akan datang yang sekarang lagi dibahas. Itu mungkin aja. Oke, berarti kalau melihat dari potensi perikanan dan kelautan di Jawa Barat pun sangat luas dan sangat besar ya Pak potensinya betul. Memang tapi harus dimaksimalkan kembali. Nah, kalau kita membahas mengenai kondisi sarana dan juga prasarananya seperti apa sih Pak memang? Apakah sudah baik begitu? Ya, memang masalah yang ada di sektor perikanan ini adalah salah satunya adalah di sektor perikanan dan kelautan ini adalah masalah sarana dan prasarana, terutama masalah infrastruktur ya Najla. Nah, infrastruktur ini menjadi tolak ukur. Sebetulnya dalam Rensa DKP 2018-2023 itu sektor perikanan dan kelautan itu dilaksanakan secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Oleh karena itu tentu sejalan dengan Rensa tersebut, sarana infrastruktur yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, ya, baik itu dari pusat maupun Provinsi Jawa Barat, itu adanya kerjasama dengan kabupaten, kota, terutama di sentra-sentra yang berkaitan dengan sektor perikanan dan pelautan itu harus tetap dikembangkan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan dibangunnya infrastruktur tersebut, karena diharapkan kan pelaku usaha itu akan semakin termasuk dalam nelayan ya tidak terganggu. Nah, itu infrastruktur bisa mengganggu, justru infrastruktur bisa dikembangkan di wilayah itu tidak mengganggu situasi dan kondisi masyarakat di sekitar. Tentu malah sebaliknya, kita harus mendorong bagaimana masyarakat sekitar itu bisa beraktivitas dan meningkatkan usaha-usaha di dalam meningkatkan usaha dalam sentra perikanan dan kelautan. Nah, ini artinya bahwa adanya kesinambungan antara pembangunan dengan peningkatan daya ekonomi masyarakat di masyarakat sekitar. Nah, solusinya adalah kita harus berusaha mencari salah satu untuk para nelayan harus segera disiapkan, disiapkan dengan pengembangan usaha. Contoh untuk kalau ada dampak pengembangan usaha-usaha lain yang kalau memang di sektor kelautan itu bisa berdampak, kita juga pemerintah Provinsi Jawa Barat harus antisipasi untuk mempersiapkan oper alih dari laut ke ikan tawar misalnya, kan gitu. Demikian juga dengan waduk ya sama ya, seperti halnya di Waduk Jati Gede sekarang di Kabupaten Sumedang, untuk daerah pemilihan saya di sana itu juga perlu ditingkatkan dengan SDM di sana yang memang hari ini masih bekerja atau secara otodidak atau hanya komunikasi dari para masyarakat yang memang sudah menggeluti. Dari pemerintah provinsi sendiri sampai saat ini belum ada perkembangan atau edukasi yang secara maksimal dilakukan kepada masyarakat. Oke, berarti kalau melihat dari awal dari potensinya, kemudian juga harus didukung juga dengan sarana prasarana seperti infrastruktur supaya memang bagi pelaku usaha di bidang perikanan juga kelautan juga dapat mumpuni ya Pak ya. Betul. Dan kita akan membahas juga mengenai efek dari dampak dari pandemi ini, tapi kita akan jeda dulu ya Pak ya. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali membahas tema di pagi hari ini. Tetaplah di Sapa Jabar.